Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pembelajar bahasa Arab rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Inilah kata-kata yang tepat untuk kita ucapkan setelah kita bisa dengan izin Allah Ta'ala menyelesaikan pembahasan nahwu dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-46. Namun, sebagaimana kita ketahui, hanya mempelajari nahwu belum cukup untuk menjadi bekal seseorang bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat. Namun, kalau seorang ingin bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat, memahami maknanya, di samping ia belajar nahwu, dia juga harus belajar sorof. Di samping ia belajar nahwu, dia juga harus belajar sorof untuk kemudian dia banyak berlatih. Jadi untuk bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat, dia perlu belajar nahwu, dia perlu belajar sorof, dan dia perlu banyak berlatih. Dengan izin Allah, dia akan bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat dan tidak bisa memahami maknanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sorof. Buku yang kita gunakan adalah Kitabut Tasrif karangan Ustadz Salahuddin Abu Faiz. Kitabut Tasrif karangan Ustadz Salahuddin Abu Faiz. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pelajaran pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama adalah pengertian sorof atau tasrif. Apa itu sorof? Apa itu tasrif? Jadi sorof itu ya sama tasrif sinonim. Apa pengertian sorof atau tasrif? Yang kedua, perbedaan nahwu dan sorof. Kita sudah belajar nahwu, kita sudah belajar sorof. Kita mau belajar sorof. Apa sih perbedaan nahwu dan perbedaan sorof? Yang ketiga adalah penemu ilmu sorof. Siapa yang menemukan ilmu sorof? Dan yang keempat adalah di antara manfaat belajar ilmu sorof. Apa sih manfaat dari belajar ilmu sorof? Inilah 4 hal yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian sorof itu sendiri. Yang kedua adalah perbedaan nahwu dan sorof. Yang ketiga adalah siapa penemu ilmu sorof. Dan yang keempat adalah di antara manfaat belajar ilmu sorof. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama. Pengertian sorof. Apa itu pengertian sorof? Sorof secara bahasa artinya adalah perubahan. Sorof secara bahasa artinya apa? Perubahan. Tasrifir riyah, kata Allah, perubahan. Adapun secara istilah, perubahan secara istilah hampir sama dengan bahasa perubahan dari satu kata menjadi berbagai macam kata. Perubahan dari satu kata menjadi berbagai macam kata. Jadi sorof secara istilah adalah perubahan dari satu kata menjadi berbagai macam kata. Itulah ilmu sorof. Contohnya, makan menjadi sedang makan, menjadi makanlah, menjadi jangan makan, menjadi tempat makan, menjadi makanan, menjadi yang makan, menjadi yang dimakan. Itu perubahan-perubahan kata. Dari satu kata menjadi berbagai macam kata, itu dibahas dalam ilmu sorof. Mungkin kalau bahasa Indonesia ditambahin imbuhan lah. Asal kata, kemudian ditambahi imbuhan. Dalam bahasa Arab pun demikian. Jadi ada ilmu yang mengatur perubahan-perubahan itu. Jadi tidak sembarang. Ada ilmu yang mengatur perubahan-perubahan tersebut. Ilmu tersebut adalah ilmu apa? Ilmu sorof. Contohnya lagi belajar. Ada tempat belajar. Ada waktu belajar. Ada pelajaran. Ada yang belajar. Ada yang dipelajari. Nah, perubahan-perubahan itu adalah pokok pelajaran ilmu sorof. Kita lihat contohnya. Kataba telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Dari kata kataba menjadi
yaktubu, sedang menulis. Menjadi uktub, tulislah. Menjadi katibun, yang menulis. Orang yang menulis. Menjadi maktubun, yang ditulis. Tulisan. Nah, perubahan dari kataba, telah menulis, menjadi yaktubu, sedang menulis, menjadi uktub, tulislah, menjadi katibun, yang menulis, menjadi maktubun, yang ditulis, itulah inti atau pokok pelajaran ilmu sorof. Jadi menulis, menjadi tempat menulis, menjadi alat menulis, itu semua adalah inti pelajaran dari ilmu sorof dibahas di dalam ilmu sorof. Contoh berikutnya, nasoro, telah menolong, menjadi yang suruh, sedang menolong, atau unsur, tolonglah. Lihat, asal katanya sama nasoro, nasoro, nasoro. Menjadi nasirun, yang menolong. Menjadi mansurun, yang ditolong. Nah, perubahan dari nasoro menjadi yang suruh, menjadi unsur, menjadi nasirun, menjadi mansurun, dan menjadi kata-kata yang lain, itu dipelajari dalam ilmu sorof. Jadi intinya, sorof itu adalah perubahan dari satu kata menjadi berbagai macam kata. Bermain, menjadi tempat bermain, menjadi alat bermain, menjadi orang yang bermain, dan seterusnya. Itu adalah inti dari ilmu sorof. Ini pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua. Perbedaan nahwu dan sorof. Kita sudah belajar nahwu. Kita sekarang akan belajar sorof. Apa bedanya nahwu dan sorof? Apa bedanya nahwu dan sorof? Kita lihat. Nahwu membahas kondisi akhir kata. Jadi di antara pokok pembahasan nahwu itu adalah membahas kondisi akhir kata. Sedangkan sorof membahas perubahan kata itu sendiri. Saya ulang. Jadi kalau nahwu itu fokus pada akhir kata. Ya, dia juga membahas susunan. Namun, di antara pembahasan yang paling inti dari ilmu nahwu adalah membahas kondisi akhir kata. Kapan dibaca Zaidun, kapan dibaca Zaidan, kapan dibaca Zaidin. Ini fokus ilmu sorof. Maaf, fokus ilmu nahwu. Kapan dibaca kitabun, kapan dibaca kitaban, kapan dibaca kitabin. Ini fokus ilmu nahwu. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita salah baca, bisa jadi kita salah arti. Contohnya, doroba Muhammadun Zaidan. Itu artinya Muhammad memukul Zaid. Tapi kalau kita bilang doroba Muhammad dan Zaidun, artinya yang mukul Zaid, yang mukul itu bukan Muhammad, tapi siapa? Zaid. Jadi ilmu nahwu itu fokus pada akhir kata. Yang dimana kondisi akhir kata ini sangat mempengaruhi arti. Saya ulang, nahwu itu membahas kondisi akhir kata. Sedangkan sorof itu adalah yang dibahas perubahan kata itu. Seperti ini. Menulis, menjadi sedang menulis, menjadi tulislah, menjadi yang menulis, menjadi yang ditulis, menolong, menjadi sedang menolong, menjadi tolonglah, menjadi yang menolong, yang menjadi yang ditolong. Itu fokus pembahasan ilmu apa? Ilmu sorof. Jadi saya ulangi, kalau nahwu itu membahas perubahan akhir kata. Dibaca kitabun, kitaban, atau kitabin. Tapi kalau sorof membahas perubahan kata. Dari menulis, menjadi sedang menulis, menjadi telah ditulis, menjadi tulisan, dan seterusnya. Jelas ya perbedaannya ya? Kalau nahwu membahas perubahan akhir kata, kalau sorof membahas perubahan kata itu sendiri. Ini perbedaan nahwu dan sorof. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya. Penemu ilmu sorof. Siapa sih yang menemukan kaidah-kaidah ilmu sorof? Yang menemukan adalah Mu'ad bin Muslim. Mu'ad ibn Muslim, beliau adalah guru dari Al-Kisai. Mu'ad ibn Muslim, guru dari Al-Kisai.
Walaupun di sana ada pendapat yang mengatakan penemunya bukan beliau, namun yang lain. Jadi namun di antara pendapat para ulama mengatakan bahwasannya yang menemukan ilmu sorof adalah Mu'ad bin Muslim, gurunya dari Al-Imam Al-Kisai rahimahumallahu ta'ala. Sekarang kita masuki pembahasan yang keempat di antara manfaat belajar sorof. Apa sih manfaat belajar ilmu sorof? Apa manfaat belajar ilmu sorof? Apa sih tujuannya kita mengetahui manfaatnya? Tujuannya agar kita semangat. Jadi setelah kita mengetahui manfaat dari ilmu sorof, tujuannya adalah agar kita semangat. Karena kalau seandainya seorang tidak tahu tujuannya belajar A, belajar B, ya dia nggak akan semangat. Jadi perlu seseorang diingatkan akan apa sih manfaat dari yang pelajari ilmu yang sedang ia pelajari. Apa manfaatnya? Banyak sekali. Di antaranya saya sebutkan 2 di sini. Yang pertama, mengetahui asal kata. Mengetahui asal kata. Yang kedua, memperkaya kosakata. Yang kedua, memperkaya kosakata. Contohnya, mengetahui asal kata. Contohnya, kita ketika membaca tulisan Arab, kita mendapati kata seperti ini, majlisun. Majlisun. Maka orang yang belajar sorof, dia akan tahu asal kata dari kata majlisun. Dia akan tahu asal kata dari kata apa? Majlisun. Oh, majlisun itu artinya adalah, asal katanya adalah jalasa. Majlisun asal katanya adalah apa? Jalasa. Majlisun asal katanya adalah jalasa. Ketika dia tahu majlisun asal katanya adalah jalasa, dia akan tahu arti majlisun. Karena dia sudah belajar sorof. Jalasa yajlisu, jalsan, jalisun, dan seterusnya. Oh, ternyata majlisun itu adalah nama tempat, isim tempat dari kata jalasa. Kalau jalasa duduk, berarti majlisun artinya adalah tempat duduk atau waktu duduk. Ini manfaat belajar sorof. Jadi dia tahu asal kata, dengan asal kata itu dia bisa mengetahui arti dari kata majlisun. Karena banyak kamus, kalau kita mau mencari kata majlisun, artinya dia kita dapati. Namun kita baru tahu arti kata majlisun kalau seandainya kita tahu asal katanya. Oh, jalasa. Majlisun isim tempat, ismul makan. Berarti majlisun artinya adalah tempat makan. Agak muter-muter jamaah ya. Nanti insya Allah akan paham. Contoh lagi, qori'un. Orang yang belajar sorof akan tahu asal katanya apa. Oh, qori'un asal katanya qoro'a. Artinya membaca. Qori'un pelaku. Berarti qori'un artinya yang membaca. Jadi di antara fungsi ilmu sorof adalah mengetahui asal kata. Dengan kita mengetahui asal kata, kita akan tahu arti dari kata yang kita sedang cari. Contoh lagi, kata masjidun. Masjidun. Orang yang belajar sorof tahu kalau masjidun itu dari kata sajadah, sujud. Masjid ini tempat, artinya tempat sujud. Itu diantara manfaat belajar sorof. Manfaat yang kedua adalah memperkaya kosakata. Menjadikan kita kaya dengan kosakata. Contohnya, awalnya kita hanya tahu kata kataba. Artinya menulis. Kataba artinya menulis. Dengan kita mahir ilmu sorof, dengan satu kata itu, kita akan mendapatkan 30 lebih kata. Kita akan mendapatkan 30 lebih kosakata. Dengan satu kata, dengan satu kosakata, kalau kita paham ilmu sorof, kita akan bisa mendapatkan 30 lebih kosakata. Berarti kan ini menjadikan kita semakin kaya dengan kosakata, menjadikan kita menghemat waktu belajar bahasa Arab. Karena hanya cukup menghafal satu kosakata, kita sudah otomatis mendapatkan kosakata yang lain. Turunan dari kata yang kita hafal. Contohnya, kita menghafal kata kataba, menulis. Kita akan tahu apa itu
Kita akan tahu kata betul, saya telah menulis. Kita akan tahu kata benar, kita sedang menulis atau kita telah menulis. Kita tahu kata maktabun, tempat menulis. Kita tahu arti katibun, yang menulis. Kita tahu kosakata uktub, tulislah. Lihat, dari kata kataba kita bisa menjadi tahu arti kalau saya menulis. Bagaimana bahasa Arabnya? Saya menulis. Bagaimana kalau kami? Kami menulis. Berarti kalau kami menulis adalah kata benar. Kita jadi tahu apa arti maktabun, tempat menulis. Kita jadi tahu apa itu katibun, yang menulis. Kita jadi tahu uktub. Apa itu uktub? Tulislah. Lihat jamaah. Dari satu kata, kita akan menjadi kaya dengan kosakata-kosakata yang lain. Ini sebagian. Dan lebih dari 30 kata yang bisa kita dapat ketika kita mempelajari ilmu sorof. Ini diantara manfaat yang paling agung kita belajar ilmu sorof. Menjadikan kita semakin kaya dengan kosakata, dan belajar bahasa Arab nggak bisa kita berlepas dari kosakata. Menjadikan kita semakin kaya dalam kosakata dan menghemat waktu dalam belajar bahasa Arab. Inilah 4 hal yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian sorof, artinya apa? Perubahan dari satu kata menjadi berbagai macam kata. Yang kedua, perbedaan nahwu dan sorof. Kalau nahwu membahas akhir kata, kalau sorof membahas perubahan kata. Siapa penemunya? Penemunya adalah Mu'ad bin Muslim. Apa manfaatnya? Menjadikan kita tahu asal kata, sehingga kita bisa mengartikan kata tersebut. Dan manfaat yang kedua, menjadikan kita semakin kaya dengan kosa kata. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.